Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Soekarno Putri. Lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Megawati adalah anak kedua dari presiden pertama. Megawati adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima. Silsilah dari garis ayah. Ayahnya Megawati bernama Soekarno atau Bung Karno, yakni seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi presiden pertama Indonesia, yang menikah dengan Fatmawati, seorang gadis asal Bengkulu. Soekarno adalah putra dari Raden Sukemi Sosrodjiharjo, yakni seorang guru yang menikah dengan Ida Ayu Nyoman Rai pada 15 Juni 1887 dan wafat pada tanggal 12 September 1958. Raden Sukemi Sosrodjiharjo adalah putra dari Raden Mas Hardjodikromo. Raden Mas Hardjodikromo adalah putra dari Raden Mas Danuwikromo. Raden Mas Danuwikromo adalah putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati I. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati I adalah putra dari Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh, yakni yang menjadi Raja II Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang lahir pada tanggal 7 Maret 1750 dan meninggal tanggal 3 Januari 1828. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama 3 periode, yakni pada periode pertama Maret 1792 sampai Desember 1810. Pada periode kedua September 1811 sampai 19 Juni 1812. Dan pada periode ketiga 18 Agustus 1826 sampai 3 Januari 1828. Raden Mas Sundoro menikah dengan Raden Ayu Pertiwiningrum atau Gusti Kanjeng Ratu Mas 1760 sampai 1826, yang merupakan putri dari Kanjeng Pangeran Haryo Pakuningrat dan Ratu Alit Putri Pakubuwono II. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Megawati bernama Fatmawati yang berasal dari Bengkulu. Fatmawati adalah putri dari Hasanuddin yang merupakan seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang menikah dengan Siti Khadijah. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka bermain bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke istana. Megawati tumbuh dan dibesarkan di Istana Merdeka sampai tahun 1966 ketika ayahnya lengser dari kekuasaan menjadi presiden. Megawati Soekarno Putri menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Perguruan Cikini, Jakarta. Setelah lulus SMA, Megawati kuliah di Fakultas Pertanian Unpad, Bandung pada 1965. Namun dikarenakan situasi politik nasional yang memanas pada saat itu, yakni pasca masa peralihan antara Orde Lama dan Orde Baru, membuat ia terpaksa harus berhenti kuliah pada tahun 1967. Rupanya, Megawati dilarang kuliah pada zaman Orde Baru, yakni pada masa Presiden Soeharto, karena ia adalah anak Bung Karno. Walaupun tidak aktif kuliah, Megawati tetap aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
atau GMNI. Setelah kondisi mulai agak normal, Megawati kembali masuk kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1970. Dan tidak selesai lagi, berhenti pada tahun 1972. Karena pada waktu itu ada peristiwa politik yang membuatnya harus keluar dari universitas. Terinspirasi perjuangan ayahnya di dunia politik pemerintahan, Megawati memutuskan masuk ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1987. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga telah ditabraknya. Meski dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya, Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI tahun 1993. Saat PDI menempatkannya sebagai seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, walaupun Megawati tergolong tidak banyak bicara, tetapi berhasil mendongkrak suara dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR MPR. Pada tahun itu pula, Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Kehadiran Megawati di gedung DPR MPR tidak begitu terasa. Tampaknya Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya yang pendiam, Megawati pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya yang silent operation secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993, dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintahan pada saat itu. Proses naiknya Megawati ini menjadikannya cerita tersendiri. Ketika itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah saat itu mendukung Budi Harjono untuk menggantikan Suryadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa di Surabaya. Pada Kongres ini, nama Megawati muncul dan secara telak mengungguli Budi Harjono sebagai kandidat yang didukung oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian, status Megawati sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Namun, pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan untuk mendongkel Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad CS atas dukungan pemerintah menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 untuk menaikkan kembali Suryadi. Tetapi Megawati tidak mudah ditaklukkan karena Megawati dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Megawati teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah dikuasai oleh pihak Megawati. Para pendukung Megawati tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu. Suryadi yang didukung oleh pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pada pagi tanggal 27 Juli 1996, kelompok Suryadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Megawati. Namun, hal itu tidak menyurutkan Megawati untuk melangkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat jelas terhadap Megawati mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Megawati
terus berjuang. PDI pun pecah menjadi dua, yakni PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Suryadi. Masa PDI lebih berpihak dan mengakui Megawati. Tetapi pemerintah mengakui Suryadi sebagai ketua umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Megawati tidak bisa ikut pemilu tahun 1997. Setelah rejim Orde Baru tumbang pada tahun 1998, PDI pimpinan Megawati merubah namanya menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1999 dengan meraih lebih dari 30% suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Megawati pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada sidang umum MPR 1999, Megawati kalah suara oleh Abdurrahman Wahid. Megawati hanya menjadi wakil presiden atau di posisi kedua. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara aklamasi memilih Megawati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia untuk masa periode 2001 sampai 2004, tepatnya hingga tanggal 20 Oktober tahun 2004. Dia menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003. Ia juga melakukan kebijakan privatisasi BUMN pada tahun 2003. Megawati pun mengusulkan agar pemilihan presiden atau pilpres dijalankan secara demokratis dengan langsung dipilih oleh rakyat. Selain itu, dia juga berhasil menangkap pelaku kasus bom Bali 1 dan 2. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden bersama Hasyim Muzadi dalam Pilpres tahun 2004. Kendati Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi presiden ke-6 Indonesia, pada tahun 2009, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden bersama Prabowo Subianto. Namun, Megawati kembali kalah dari SBY yang akhirnya melanjutkan masa pemerintahannya pada tahun 2009 sampai 2014. Megawati tidak putus asa. Dia tetap berjuang lewat partainya dan perwakilannya di DPR sebagai oposisi pemerintah. Pada tanggal 8 Juni 2013, suami Megawati, Taufik Kemas, meninggal dunia di Singapore General Hospital karena penyakit jantung. Taufik dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 9 Juni 2013. Pada tahun 2014, Megawati tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden, namun Megawati masih aktif bergerak di balik layar sebagai Ketua Umum PDIP. Dia pun menunjuk kadernya Jokowi yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk bersaing dalam Pilpres 2014 bersama Yusuf Kala. Jokowi pun berhasil memenangkan Pilpres 2014 dan menjadi Presiden ke-7 Indonesia. Pada tahun 2019, Jokowi diminta kembali mencalonkan diri sebagai Presiden berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Dengan sokongan PDIP, Jokowi kembali menang di Pilpres tahun 2019 dan melanjutkan periode kedua dengan masa jabatannya hingga 20 Oktober 2024. Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, Megawati turut mengemban sejumlah posisi di pemerintahan. Ia menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Megawati juga berhasil mengantarkan kader-kadernya terbaik yang lain untuk menjadi pemimpin daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Sebagai seorang negarawan, Megawati telah membuktikannya di pemilu tahun 2014
yakni dengan memilih calon presiden yang bukan dari keluarga Soekarno untuk memimpin negara Indonesia. Ia lebih mengedepankan keselamatan negara Republik Indonesia. Megawati menikah 3 kali di usia yang masih muda. Pernikahan yang pertama, tanggal 1 Juni 1968, ia menikah dengan pilot letnan 1, yaitu penerbang TNI Angkatan Udara yang bernama Surindro, dan dikaruniai 2 orang putra bernama Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda yang lahir pada tanggal 23 April 1970. Namun, saat Megawati mengandung anak keduanya, Surindro Soekjarso hilang ketika bertugas dengan menggunakan pesawat militer Skyvan T-701 di Biak, Papua pada tanggal 22 Januari tahun 1970. Begitu kabar pesawat militer hilang berhembus, pencarian langsung dilakukan, namun tidak membuahkan hasil dan Surindro ditetapkan tewas dalam kecelakaan. Pada tahun yang sama, Soekarno meninggal dunia karena sakit. Megawati kembali menikah pada usia 25 tahun. Di pernikahannya yang kedua, ia menikah dengan seorang diplomat asal Mesir bernama Hasan Gamal Hassan pada tahun 1971. Namun, Pengadilan Agama membatalkan pernikahan tersebut pada tahun 1972. Pernikahan yang ketiga tahun 1973. Megawati menikah dengan pria bernama Taufik Kemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang putri bernama Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi yang lahir pada tanggal 6 September 1973. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.